Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Sonoageng, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara seminar implementasi dan berbagi praktek baik budaya positif dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dan murid berprofil pelajar Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah Negeri 1 Sonoageng. Yang keempat, doa. Yang kelima, acara inti. Yang keenam, penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala Sekolah Negeri 1 Sonoageng. Kepada Ibu Supani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan tenaga pendidikan SDN 1 Sonoageng yang berbahagia. Pertama-tama marilah
panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan. Terima kasih saya sampaikan atas kehadirannya dalam seminar implementasi dan berbagai praktek baik budaya positif dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dan murid berprofil pelajar Pancasila. Yang pertama, saya apresiasi kegiatan saling berbagi praktek baik di sekolah kita sehingga tercipta kolaboratif yang sehat. Yang kedua, kita semua sangat mendukung Ibu Devi Maya Agustina untuk tetap semangat mengikuti program guru penggerak dan gepok tular ilmunya kepada kita semua. Semoga acara seminar ini berjalan lancar dan sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk memasuki acara yang keempat, yaitu doa. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Semoga acara ini berjalan lancar dan juga ilmu yang disampaikan akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jika beragama Islam, mohon untuk mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya man yuwajji'tu wa sultanina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa du'ana wa taghfirna ya Allah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kelima, yaitu acara inti. Acara inti akan sepenuhnya dipegang oleh rekan kita, yaitu Ibu Devi Maya Agustina. Kepada Ibu Devi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menghadiri seminar saya. Seminar ini saya laksanakan sebagai tugas dari aksi nyata budaya positif dengan judul seminar implementasi dan berbagi praktik baik budaya positif dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dan murid berprofil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ini nyantai mawon ya. Jadi nanti selama 1 jam ke depan jadinya relax, tidak tegang karena budaya positif ini sebenarnya sudah ada di sekitar kita, di iklim kerja kita. Jadi saya di sini hanya ingin mengulas saja, dan ada tambahan-tambahan sedikit tentang budaya positif. Sebelum saya mengawali masuk dalam budaya positif, saya mau bertanya, trilogi dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Trilogi dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Karso, Sung Tulodo, Ing Margyo Mangun Karso.
tuturi handayan di depan engarso sotulodo, di depan memberi contoh. Madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya ketika kita sudah menelisik dari trilogi Ki Hajar Dewantara, apa yang ingin kita wujudkan murid dari murid-murid kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah pribadi yang mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Selanjutnya bergotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Inilah nantinya 6 yang harus ada dalam diri murid kita. Ini nanti tahun 2002 kurikulumnya kurikulum prototip, kurikulum terbaru, untuk yang sekolah penggerak dulu, yang menerapkannya kita diperbolehkan sebagai sekolah yang bukan penggerak, kita diperbolehkan untuk memilih. Jadi masih memakai K13 atau prototip. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Coba ini ada praktek kepalan tangan. Pak Joko dan Pak Yaya bisa ke depan. Nah, silakan berhadapan. Silakan berhadapan. Coba Pak Yaya bayangkan, jenengan itu punya sebuah keyakinan yang ada di dalam tangan. Coba jenengan, seperti ini. Ada keyakinan di dalam tangan. Iya. Coba Pak Joko, jenengan minta Pak Yaya untuk membuka pegangan tangan itu. Silakan. Bagaimana caranya agar Pak Yaya mau? Silakan. Pak Yaya, tolong genggaman tangannya dibuka. Langsung dibuka? Padahal ada keyakinannya loh ini. Ada keyakinannya loh. Enak sekali dibuka. Masih ada satu ternyata. Berarti ada 2 jenengan ya. Oke. Berarti kalau keyakinannya Pak Yaya itu pribadinya yang satu dibuka, yang satunya ditutup. Karena berkeyakinan ada 2. Berarti kalau ada sebuah keyakinan, bisa saja Pak Yaya melanggar keyakinan dan juga tidak melanggar. Dia punya keyakinan. Jadi separuh ya pribadinya ya. Sesuai dengan keadaan. Iya. Padahal tadi Pak Joko belum merayu sudah dibuka. Padahal belum, kan seharusnya itu Pak Yaya dibuka, itu tangannya ada apa? Belum dikasih uang, dikasih apa itu sudah dibuka. Tapi ternyata Pak Yaya punya satu tangan yang tertutup. Nah, mungkin ini adalah keyakinan beliau yang dipertahankan, benar-benar dipertahankan. Kalau yang ini tadi keyakinannya masih belum dipertahankan, berarti beliau berpikir itu mungkin kurang penting. Terima kasih. Sosial. Oh iya.
Kalau ya, kita kotangi ngono iki barang ibu dekat ya. Budaya positif di sekolah. Saya lanjutkan ya. Budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Berarti nanti untuk kurikulum kedepannya semua yang dilakukan itu berpihak pada murid. Guru hanya sebagai fasilitator. Teori. Tapi kan pada faktanya Ada fasilitator, ada moderator. Iya, terima kasih untuk masukannya. Jadi apa itu di sini dari kurikulum sudah berpihak pada murid, pembelajaran di dalam kelas juga berpihak pada murid. Jadi di sini guru itu hanya sebagai apa ya? Penuntun. Seperti konsepnya dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukan tabula rasa, bukan sebuah kertas kosong yang bisa ditulisi oleh gurunya, melainkan sebuah kertas yang sudah penuh dengan tulisan tetapi tipis, dan guru sebagai subjek untuk menebalkannya. Berarti peran guru di sini menebalkan tulisan-tulisan yang sudah ada dalam kertas anak. Saya lanjutkan ya. Untuk membangun budaya yang positif. Coretannya Ya, Mbak. tadi Ibu menyatakan bahwa guru itu sebagai penebal tulisan-tulisan Iya. yang masih benar. Sekarang guru itu harusnya menuntun dari yang tidak benar menjadi benar, Iya. yang menjadi kurang jelas menjadi jelas. Tetapi ada kata bahwa hanya menebalkan tulisan yang belum jelas. Sekarang kalau tulisannya itu tidak baik dalam perilaku anak, apakah itu harus ditebalkan? Terima kasih Bu Is. Jadi di dalam tulisan itu memang ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi untuk tulisan yang baik itu perlu ditebalkan, sedangkan untuk tulisan yang buruk itu dibiarkan saja, jangan sampai berkembang. Karena apa? Karena pada dasarnya itu ada yang namanya watak kalau dalam bahasa Jawa, yang bagaimanapun itu tidak bisa dirubah, itu dari bawaan manusia. Jadi ada beberapa karakter dari watak itu yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Jadi kita sudah paham sebagai guru. Di sini saya hanya memflash lagi ingatan kita semua. Di sini tidak ada yang saya di depan sini sebagai narasumber, bukan berarti saya yang lebih pintar, yang lebih pandai, bukan. Tapi di sini saya mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak dan bertugas untuk mengimbaskan. Jadi saya berterima kasih sekali jika diberi masukan-masukan dan tambahan ilmu agar diri saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Is. Saya lanjutkan. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Berarti lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Saya lanjutkan. Jadi sampun pokoknya ini Bapak Ibu juga sudah sangat paham. Ada dua konsep untuk membentuk budaya positif, yaitu disiplin positif dan teori kontrol. Inilah yang membedakan paradigma atau pendekatan baru dari pendidikan guru penggerak. Karena apa? Yang dulu itu cenderung hukuman yang diberikan, tapi sekarang bergeser paradigmanya menjadi restitusi.
Penasaran nggih? Tapi sebenarnya Bapak Ibu dalam konteks kontekstual yang nyata, ada memang beberapa teori yang masih perlu memang butuh penerapan yang ekstra, karena yang dulu paradigma sudah tertanam, sudah tertancap di budaya sekolah mengalami perubahan. Memang itu nanti ada sebuah gejolak juga dari internal maupun eksternal. Dari sini, ini teori paradigma dari Dr. William Glasser ke teori kontrol Stephen R. Covey. Kalau dulu itu realitas kebutuhan kita sama, jadi menganggapnya sama, tetapi sekarang realitas kebutuhan kita berbeda. Ini tidak saya bacakan semua, saya ambil yang poin-poin saja. Orang lain bisa mengontrol saya. Ganti paradigma baru, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya share untuk PPT-nya kepada Bapak Ibu. Dari sini konsep disiplin positif dan motivasi gitu. Disiplin positif dan motivasi seperti Bapak Ki Hajar Dewantoro nyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, pemikiran ini juga sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, bahwa disiplin itu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Berarti intinya Bapak Ibu, yang semula anak-anak takut karena hukuman, bergeser menjadi sebuah pribadi yang memiliki nilai, yang memiliki keyakinan yang dipegang seperti yang dipraktekkan oleh Pak Yaya tadi. Dengan memiliki sebuah keyakinan, maka setiap dia bertindak akan berpikir, apakah ini saya melanggar keyakinan saya? Apakah saya melanggar nilai-nilai saya? Dengan kata lain, dia sendiri yang menggerakkan dirinya sendiri. Kita lanjut ya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seumpama pasti, silakan yang mau memberi contoh ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum, pasti Bapak Ibu sudah pernah menemui anak yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melaksanakan disiplin karena itu. Bisa sharing pengalaman? Budian mungkin? Bisa diulangi? Ya. Pengalaman murid, ya, seumpama poinnya tentang tidak terlambat masuk sekolah. Dia memiliki motivasi, saya tidak terlambat karena nanti kalau saya terlambat pasti ada hukuman. Ya mungkin kan itu karena siswanya takut akan dihukum. Iya. Ada pengalaman mungkin Budian? Iya dulu. Ya Bisa saya kepada kita. ada dulu siswa saya, mungkin sekarang anaknya sudah kelas 2 SMP kalau tidak salah. Mungkin dia tergolong siswa yang super. Itu ya mungkin karena latar belakang dari keluarga
juga broken, ya, terus lingkungan sekitar juga kurang baik, akhirnya menjadikan anak tersebut kurang disiplin, akhirnya ya telakan juga, terus mengerjai siswa yang lain seperti itu. Nah, sekarang saya juga mau bertanya kepada Devi, untuk tadi kan siswa saya yang sekarang sudah kelas 2 SMP mungkin itu kan sudah tergolong siswa kelas tinggi, ya. Nah, kalau misalnya ada siswa atau anak mungkin kelas rendah, nah itu kan keyakinannya masih belum labil, gitu. Nah, itu bagaimana cara menanganinya untuk membuat satu keyakinan yang utuh itu? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk Budian. Dari Budian untuk saya. Pertanyaannya saya simpan dulu karena nanti masih kita masuk lagi ke konsep-konsep lainnya. Saya simpan dulu ya Budian ya. Saya lanjut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Berarti anak-anak kalian jangan rami. Nanti kalau tidak rami, ibu beri permen. Nah, itu adalah salah. Karena motivasi perilaku manusia, kalau bisa itu kita terapkan yang ketiga. Murid kita dalam melaksanakan disiplin positif, motivasinya harus dari motivasi internal, bukan eksternal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut ya, karena ini waktunya terbatas dan juga materinya banyak. Keyakinan kelas di sini kita kenalnya peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Kenalnya peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah, di sini untuk menggali siswa yang tadi di sini, motivasi manusia di sini, kita harus menanamkan nilai-nilai kepada murid kita seperti ini. Pembentukan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, Bu. Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, di sini ada nilai-nilai pada keyakinan kelas. Berarti nanti yang dipajang itu bukan tidak boleh ramai, tidak boleh berlari di kelas. Kata-kata tidak itu adalah kalimat yang bernada negatif. Itu nanti kita rubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya tadi tidak boleh berlarian di kelas dan koridor, menjadi berjalan di kelas dan koridor. Setelah kita mengganti kata yang bernilai negatif itu menjadi kata yang bernilai positif. Contohnya ini di poin juga, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa dijadikan satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Berarti bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas, kalau peraturan itu berisi rinci yang perintah, tapi kalau keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai yang harus diikuti. Jadi nilai-nilai pada keyakinan kelas bertanggung jawab, saling menghormati, keamanan, komitmen, berempati, kesehatan, keselamatan. Nah, bagaimana untuk memberikan keyakinan kelas kepada anak-anak? Itu nanti poinnya yang saya cerna dari saya belajar 2 bulan pada modul 1. Jadi anak-anak sendiri yang
memberikan rincian apa yang harus mereka lakukan, kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi nanti dibuat kesepakatan, yang itu nanti namanya kesepakatan kelas. Berarti ada dua, kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Kesepakatan kelas cenderungnya itu seperti peraturan, tapi mereka sendiri yang membuat. Dan nanti keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang akan dijalankan dalam kelas itu. Ketika ada keyakinan kelas, apabila melanggar, nanti kalau peraturan ada hukuman dan sanksi ya. Jadi mana yang tepat? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Bedanya apa hukuman, sanksi, dan restitusi? Monggo Bapak Ibu diunjuk dulu, didahar dulu, nyata mawon. Paling kayak pelajaran apa pesertanya mau apa? Ya sok saya ini. Jangan sampai ngantuk ya dulu ya. Ini masih setengah jam kalau ngantuk. Saya bingung ini nanti. Aku bingung ya, keyakinan, apa kesepakatan, terus apa lagi ya? Ada peraturan. Peraturan itu yang sekarang kita jalankan. Kesepakatan dan keyakinan. Keyakinan itu maksudnya gimana? Keyakinan itu dari kesepakatan. Keyakinan itu yakin dari percaya. Iya. Jadi Artinya percaya. nilai-nilai yang harus dilakukan oleh murid kita dan juga kita. Karena keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid. Kalau perlu ada tujuh semua saling menghormati. Yang kedua apa itu bertanggung jawab. Semua juga keyakinan kelas itu. Nanti disepakati antara murid dan guru, kalau perlu ditandatangani. Jadi nanti kalau suatu saat siswa melanggar, seumpama di situ kan tadi ada saling menghormati, bertanggung jawab dan disiplin. Seumpama ada 3 nilai. Terus ada siswa yang datang terlambat. Itu nanti arahnya bukan hukuman. Saya di sini terlalu apa ya? Bapak Ibu di sini terlalu, bagi saya ilmunya sudah full. Kalau 100 sudah 100, jadi cepat sekali. Nah, saya harus next slide saya. Nilainya 100 nih. Sudah, terima kasih. Belum. Tadi loh ya. Yang pertama tadi loh telek basa Jawa. Iya. Manusia, guru. Iya. Bisa merubah dasar. Iya. Uang dasarnya atau ajar. Ajar inilah yang menjadi tanggung jawab. Dasar itu karakter yang dibawa anak sejak lahir itu oleh Tuhan sudah ditulis. Nah guru kita, guru-guru semua yang ada di Indonesia wajib merubah dasar tadi. Dasarnya anak itu ada apa-apa ya bodoh. Tapi dasarnya bocah ini cilik pintar, orang bulan apa dulu pintar. Nah itu. Lek bocah ini sedang diajar, wah malah jos. Bocah pintar diajar, jenyo. Ini filsafat Jawa, dasar atau ajar. Kalau dasarnya yang mana, ini tombolnya ditakdirnya jadi maling. Kalau Tuhan misalnya ditakdir bisa maling. Jadi gurunya mengajar bahwa maling dan sebagainya itu merugikan, berdosa, akhirnya dia merubah. Itu sama Jawa. Tadi Mbak Devi terangkan di awal, nanti saya ingin menyela, tapi Anda bicaranya terus saya itu dasar ajar, itu Jawa. Itu bisa dimasukkan dalam situ juga. Iya, terima kasih untuk masukannya. Iya, dasar kita merubah dasar dari karakter dari awal ditakdirkan berubah oleh gurunya, siapa orang tuanya tidak bisa merubah, diserahkan kepada guru ngajinya, gurunya umum. Iya, kalau Bu Is itu yang dijelaskan tadi itu seperti diagram gunung es ya. Ini tidak dalam bahasan saya, tapi saya
tentang karena dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan UIS tadi. Iya, sendiri guru-guru Iya. psikologi. Kalau sekolah menurut SPG itu dasar. Iya. Seperti apa itu? Wajib merubah. Seperti Dasar yang sudah jelek, mari kita ubah. Tapi kalau dasarnya sudah memang pintar, tanpa diajar dia sudah pintar. Apalagi diajar dengan yang baik, malah jadi yang lebih baik. Jadi itu. ini ada diagram gunung es. Kayak ini Iya. tentang Iya. kertas tadi. Iya. Kalau kita mencoretkan kertasnya Iya. dan bisa nyampe ke anaknya jadinya. Iya. tapi ya pada laki enggak kertas putih. Anak lahir itu kertas putih. Tinggal yang menulis itu teori itu tetap masih berlaku. Kalau dibuang saya kok enggak. Kalau teori kertas putih itu teori tabula rasa, Ibu. Iya. Tapi itu Ya, kalau untuk- di zamannya saya SPG Iya. ilmu itu dipelajari dalam ilmu keguruan. untuk sekarang itu kita perubahan paradigma. Iya. Iya. Perubahan paradigma. Di sini Tadi itu saya tulisan bilang-bilang mengajarkan. di sini ada karakter. Kecil saja nih Bapak Ibu, itu banyak sekali tentang diagram gunung es. Ini tidak masuk dalam pembahasan saya. Ini untuk apa itu memperkuat dari UIS. Kalau saya tabula rasa, karena saya sudah dimasuki ideologinya diajar Dewan Tauro selama 2 bulan dan 6 bulan ke depannya lagi. Kalau saya ada yang bilang anak itu bagi kertas putih, namun saya tidak setuju dengan itu. Oke. Ini berdasarkan karakter. Oke. Karakter dari seorang manusia itu seperti diagram gunung es, Bapak Ibu. Jadi di sini ada soft skill, pola pikir, kepercayaan, nilai-nilai, yaitu yang ada di dalam diri anak. Itu yang ada di dalam diri kita. Lalu, kenapa kok diberikan tanda seperti ini? Kok diberikan tanda seperti ini? Artinya, gunung es itu yang terlihat itu hanya yang atasnya saja. Manusia itu terlihat hanya perilaku dan kebiasaan. Maksudnya perilaku yang dilihat, sedangkan yang di dalam itu kan tidak terlihat. Seperti ini. Di situ tidak terlihat ya, kurang jelas. Ada soft skill, pola pikir, kepercayaan dan nilai-nilai itu tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dilihat. Dan di sini keempatnya ini adalah identitas dari manusia itu sendiri. Kalau keluarga tadi masuknya yang dibahas oleh Budian itu masuk ke dalam lingkungan eksternal, pembentukan dari karakter manusia. Itu ada internal dan eksternal. Itu masuk dalam lingkungan itu, Budian. Untuk pembentukan karakter dari seorang anak. Iya, ada internal dan Eksternal, iya. Internal dalam bahasa yang saya pelajari dulu itu dasar. Lah, yang dasar itu. Dasarnya dari Iya. anak itu sudah ada oleh Tuhan sudah diberi coretan apa Iya. yang akan terjadi. Iya, benar sekali Bu. Ini saya Internal makanya itu, memberikan dari- penguatan saja dari pernyataan jenengan. Jadi seperti ini dari diagram gunung es, ya. Saya lanjutkan lagi karena di sini budaya positif yang saya. Nah, di sini ada hukuman. Coba Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
kampus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Dari 6 soal. Jansip. Saya minta teman-teman di sini semua, untuk angkatan 7 dan 8 silakan mengikuti jejak saya menjadi guru penggerak. Karena saya yakin di sekolah kita memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Itu. Hukuman. Bagus sekali. Kita lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa. Yang ketiga, yang keempat, kehilangan 10 menit konsekuensi. Yang kelima, Hukuman. mencederainya disengaja. Hukuman. Kita lanjut, saya simpan yang nomor 5. 1. Konsekuensi. Yang nomor 2. Nomor 2. Hukuman. Oke, saya simpan. Nomor 3. Hukuman. Berarti ini tadi yang salah duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Bukan hukuman. Duduk di pinggir lapangan. Duduk di pinggir lapangan. Konsekuensi. Kalau hukuman itu cenderung semena-mena, keterlaluan. Tapi kalau konsekuensi ini tidak, untuk tarafnya itu tidak terlalu batas kewajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, bukan hukuman. Kenapa? Karena di sini kan pelajarannya PJOK. Pelajarannya PJOK, memang lari-lari kan dia. Berarti kalau dia dihukum pada pelajaran PJOK untuk lari-lari, ini namanya konsekuensi. Ini kan tekornya bulan akan cerita Sebelumnya kan ada kesepakatan kelas. Berarti setiap guru sama Pak Yaya, anak-anak kita membuat kesepakatan kelas. Kalau nanti terlambat masuk pelajaran olahraga, berarti PJOK bagaimana hukumannya? Jadi sebelum kita menghukum, kita sudah membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Kalaupun ada yang A sama A, nanti lari Pak 2 kali putaran, ada yang nyanyi Pak. Oh iya, kita kesepakatan dulu. Kalau terlambat nyanyi, ya nyanyi. Berarti itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Tetapi yang lebih bagus dari konsekuensi itu ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Tapi sebelum masuk ke situ, ini ada satu konsep lagi bahwa penghargaan itu tidak efektif. Karena apa? Suatu penghargaan hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan.
jenengan nanti bisa baca sendiri dari PPT saya. Pada intinya ketika kita membuat penghargaan kepada siswa untuk ujian hadiah yang tidak wajar itu tidak disarankan. Karena apa, penghargaan itu ini tidak efektif. Ini saya pengalaman dari guru yang memberi motivasi sebenarnya itu kepada sekolah. Siapapun anak yang mendapat nilai 10, semua yang ditumaskan akan mendapat 100. Tapi nyatanya itu diberi harapan seperti itu. Anak-anak itu belajarnya luar biasa. Sehingga ada 13 siswa yang mendapat nilai 100 dan kepala sekolahnya jujur bisa dipakai. Itu bagus gitu. Saya nilai seperti itu. Yang nilainya bahkan di SD yang lain itu juga ada yang nilai 9 pun masih gagal. Kalau di sana Agung 1 ini hanya nilai 100. Ini di SD. Di SMP itu Rongbot 1 itu pada waktu pasukannya Pak Saikan. Itu juga menjanjikan pada anak kelas 3 yang UNAS ini ada 4 mapel ya. Itu kalau nilainya 10 dapat hadiah 150. Kepala sekolah Pak Saikan itu hampir 10 juta habisnya. Iya, Pak Saikan itu motivasi uang itu. Ya, terima kasih. Iya. Tapi kemarin dia yang ngomong. Pas sekolahnya turun, Pak Saikan turun jadi pensiun. Untuk anak kita baru, Bu Izzy, untuk sekarang Pak Nadiem menyetuskan Merdeka Belajar. Yang namanya Merdeka Belajar itu muridnya itu dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Merdeka Belajar Ya, bukan seperti itu ya, Bu. Merdeka Belajar sinau kamu, sinau kamu. Motivasi B150. Ya. Ya, kayak guru mengajar merdeka. Makanya guru ngerti lah. Karena melihat ketimpangan ya. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Apakah ketika sudah memiliki S1, S2 dan S3 tidak usah munafik, apa yang dikejar? Pekerjaan. Bukan munafik ya, pekerjaan. Pekerjaan itu untuk mendapatkan apa? Tidak usah munafik, tolong dijawab. Uang. Pada akhirnya adalah uang. Ketika ada uang, apakah ada perbedaan ketika ada orang yang memiliki uang banyak dan ada yang memiliki uang sedikit? Ada, jelas sekali. Kita lihat ya. Kesejahteraan sosial jelas kita lihat ya. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah anak yang kognitifnya bagus, pengetahuannya bagus, dia dapat nilai 100 terus? Dia masuk ke SMP favorit, SMA favorit, kuliah favorit? Apakah dia juga masuk dalam jajaran orang yang punya banyak uang? Itu adalah kata hijau. Belum tentu. Belum Kalau tentu. untuk ilmu Banyak sekali faktornya. Iya. Tahu tidak Bapak Ibu? Pernah dengar ketika ada yang bunuh diri gara-gara uangnya itu nilainya jelek dan takut pulang ke rumah akhirnya dia bunuh diri? Pernah ya? Itu adalah salah satu alasan kenapa pemerintah kita itu meniadakan ujian nasional. Karena yang diinginkan oleh pemerintah kita adalah mencetak murid yang memiliki, selain memiliki kognitif juga memiliki karakter yang kuat. Berdasarkan PISA saja, literasi dan numerasi di Indonesia masih sangat rendah.
Nah, jadi kita tidak bisa memandang siswa kita itu semuanya. Memang saya juga pandangnya, oh anak ini pintar, oh anak ini memang secara kognitif. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu bahwa mereka itu mempunyai keunggulan tersendiri di sebuah bidangnya. Jadi bagaimana guru itu berperan menggali potensi mereka untuk bukan hanya mendapatkan nilai rapot yang baik, tetapi bagaimana cara dia melakukan untuk kehidupan dan penghidupannya besok. Jadi bukan hanya nilai. Inilah yang ditanamkan pada pendidikan yang sekarang ini, kurikulum yang terbaru. Bagaimana siswa tidak hanya dituntut karena nilai, tetapi juga bagaimana dia bisa hidup ketika di masyarakat. Itu ya. Jadi menurut saya kalau untuk penghargaan seperti itu, bagaimana Bapak? Ada dia nanti kalau kamu dapat ini boleh nanti saya beri uang. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Itu kan untuk Memotivasi, iya. Tapi bagaimana kalau anak-anak yang yang gagal tidak diberikan nilai sesuai target uang, bagaimana? Perasaan mereka? Kira-kira ada iri tidak? Ada iri tidak? Ada. Terus ada rasa apa itu? Irinya positif. Sebenarnya penghargaan seperti itu tidak disarankan Bapak Ibu, tetapi kalau menghendaki seperti itu, baiknya guru itu tetap memberikan pendampingan kepada anak-anak yang lainnya yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut, karena nanti bisa jadi pemantik bullying, pemantik masalah konflik internal pada anak. Berarti misalnya Itu nanti berarti kalau di kelas misalnya ada juara 1, 2, 3, kita kan biasanya memberikan hadiah. Apakah seperti itu juga tidak diperbolehkan? Penghargaan apapun, sesuai dengan teori yang saya dapat, ideologi yang saya dapat, itu tidak diperkenankan. Tetapi jika memang itu harus dan gurunya merasa bisa mengendalikan anak-anak yang tidak mendapat penghargaan, monggo kersa. Tinggal gurunya bagaimana? Yang tidak mendapat supaya diberi motivasi. Contoh seperti yang dikatakan di tadi. Juara 1 adalah siswa nomor absen sekian namanya Nikma. Juara 2 adalah ini juara. Akhirnya belaga, jangan bilang ini loh yang pintar tidak. Semua anak 40 ini loh punya hak ranking 1, punya hak semua. Sing nomor 1 panganannya apa? Sego atau lah sampai dia sego. Lah makan ya rebut ranking 1. Nah, ini namanya motivasi yang bersaing yang positif. Itu kalau yang saya seperti Di sini penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Nah ini, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum. berarti kayak sebelum ntar karena memberi motivasi loh. Kilo mamanya bejo kilo sama siji sampai iki yo kudu iso bersaing iso mendapatkan juara 1. Lah kok iso juara 1 kan iya wong nilainya kabeh sak kelas 100 kabeh. Ya itu lho. Yang diberikan Muiz
yang disampaikan benar. Tapi memang harus digarisbawahi, anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan harus lebih diberikan motivasi lebih, karena nanti menghindari bullying dan lain sebagainya, dampak sisi negatif dari sebuah penghargaan. Saya lanjut ya, karena kurang 5 menit lagi di jam saya, kurang 5 menit lagi. Ini kebutuhan dasar manusia, itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ini. Jadi ini ada studi kasus, kita langsung meloncat tanpa saya memberikan teorinya, karena Bapak Ibu di sini semuanya sudah hebat. Studi kasusnya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Berita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi dia suka merebut. Suka merebut ya. Kalau dia itu ternyata ditanya sama gurunya, Doni tadi bilangnya seperti ini, saya mau Bu, saya mau makanannya Andi, saya mau makanannya Dito, saya ingin semuanya makanannya mereka. Nah itu termasuk apa? Kebutuhan apa yang Doni yang ada pada Doni? Ini sebagai guru itu, anak itu kok punya sifat seperti itu. Guru mencari, menelusuri, apakah dari rumah dia itu ditanya sarapan enggak, setelah dia benar sarapan. Kok di sekolah sampai seperti ini. Sampai ini kalau minta pada teman, minta, jangan mengeroyok. Iya. Jadi guru itu harus tahu 5 kebutuhan dasar pada anak didik. Yang tengah itu survival, kebutuhan akan hidup. Termasuk mana tadi? Termasuk semuanya. Tadi poinnya di sini. Saya ingin makan makanan itu, yang itu. Saya di sini kan bos di sini. Penguasaan. Bagus. Penguasaan. Terus kalau Doninya bilang seperti ini, wah saya senang Bu, bisa makan mereka. Saya ingin itu tempenya yang dibawa adik kok. Nah itu apa? Kesenangan. Ya. Terus kalau dia itu inginnya diperhatikan guru, berarti dia cinta dan kasih sayang. Berarti ketika kita mempelajari ini Bapak Ibu, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan kepada murid kita. Karena ketika dia itu kebutuhan yang tidak terpenuhi, akhirnya nanti cenderungnya kita melihat dalam sisinya itu kategorinya nakal, berulah. Nah sebenarnya itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita lanjut ke posisi kontrol. Iya karena waktunya kurang sedikit sekali, Dan ini kita lanjut posisi kontrol. Nah, ini ada posisi kontrol penghukum Bapak Ibu, ada posisi kontrol penghukum, teman, pemantau dan juga manajer. Nah, posisi kontrol yang harus kita laksanakan adalah
posisi manajer, posisi teratas. Kalau penghukum berarti seperti ini kata-katanya, patuhi aturan saya. Awas kamu ya, kamu tuh kok selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kata-kata seperti itu kalau bisa tidak dijalankan. Itu posisi kontrol masih penghukum. ngancam. Awas loh ya. Pas melanggar. Kita lanjut, membuat orang merasa bersalah. Kok pakai jempol luru. Ini contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat begini? Nah, ini membuat anak itu merasa bersalah. Dan ini juga tidak disarankan Bapak Ibu. Kita lanjut. Dan ini sebagai teman. Ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi kayak muridnya itu jejak. Mosok kok kamu kok gitu. Ya seharusnya kamu itu tidak usah terlambat, gak mesaknya sama ibu ya. Itu posisi teman. Itu ada beberapa waktu juga disarankan dan tidak disarankan. Di sini posisi kontrol, monitor atau pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu, apa yang akan kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Nah, ini pemantau. Yang terakhir ini posisi manajer. Berarti posisi manajer ini menempati posisi kontrol teratas. Di suatu waktu dia bisa menjadi teman dan di satu waktu dia bisa menjadi pemantau. Seorang posisi manajer itu tidak menghakimi siswanya, tidak menghakimi muridnya, tetapi ia mencoba bagaimana menggali kesalahan yang ada pada diri siswa, lalu mengumpan balik siswa kesalahan apa yang dia lakukan, keyakinan kelas apa yang dilanggar, dan pada akhirnya murid mampu menemukan kesalahannya, menemukan keyakinan apa yang telah dia langgar, dan dia tahu bagaimana seharusnya dia bertindak dan kembali pada harga dirinya. Dan di sini apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita lanjut ke segitiga restitusi. Dari hukuman konsekuensi inilah yang paling tertinggi, yaitu restitusi. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar? Belum ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sebenarnya sudah kita jalankan Bapak Ibu, tetapi hanya saja namanya saja tidak tahu. Namanya apa tidak tahu ya. Saya juga seperti itu. Ketika saya belajar di pendidikan guru penggerak, oh ternyata namanya ini loh. Oh ternyata namanya ini. Ternyata namanya ini. Oh teorinya namanya ini. Biar tidak ngantuk deh, Nom. Ya. Dalam pendidikan guru penggerak, kami sebagai CGP sangat disarankan untuk meminta ilmu, ya, kolaborasi dengan para guru senior yang sudah memiliki pengalaman dan juga dengan rekan sejawat. Itu sangat perlu, jadi saling melengkapi Bapak Ibu. Jadinya yang tidak bisa A, yang B bisa ini, jadi nanti kolaborasi semuanya jadi bisa, dan tidak ada namanya yang oh ini yang teralah terbeda, tidak ada seperti itu, supaya sama dalam CGP. Pujian Nabi Ika masih ingat tepuk 1, tepuk 2 kemarin, tepuk 1, tepuk 2 biar tidak, ini sudah mau habis ketiga diskusi. Tepuk 1 bu yes, tepuk 1 bu yes, tepuk 2 bu yes yes. Oke. Nanti kita kesepakatan kelas kalau salah berarti apa ini?
Tunda. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. U-nya nggak usah pakai 3 U ya dia. Langsung bu yes cepet. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Yes. Yes. Tepuk dua. Yes. Tepuk satu. Yes. Semuanya tidak ada yang salah. Tepuk tangan untuk kita semua. Konsentrasinya dari awal sampai akhir itu terus konsentrasi ya. Oh, dicoba mah. Kita Nyanyi dangdut deh. Oke, kita lanjut. Tadi ini sudah mau habis Bapak Ibu, kurang 1 slide lagi ini. Tahapan restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kalau ada anak yang salah, apa? Kenapa kamu kok melakukan kesalahan? Kenapa kamu terlambat? Kan karena setiap orang itu terlambat itu ada alasannya deh. Kita tidak tahu kalau ternyata ada anak yang ternyata terlambat sebelumnya membantu ibunya jualan ke pasar, misal seperti itu. Jadi kita tidak harus selalu saklek. Kamu itu melanggar peraturan, kamu harus gini, tidak boleh seperti itu. Jadi kita lihat dulu bagaimana kondisi anak. Apakah dia itu sedang mengalami apa sebelum berangkat sekolah? Jadinya menstabilkan identitas. Lalu kita balik lagi, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, tapi dilihat dulu apakah dia itu memang terlambat karena bangun tidur terlambat atau bagaimana. Kalau dia membantu ibunya, kita lanjut, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Jadi kita tuh memberikan pendekatan personal kepada murid kita. Komunikasi personal. Istilahnya kan nonton. Sebenarnya kita itu hukumannya itu halus itu, restitusi itu seperti itu. Jadi lebih halus lagi dari konsekuensi. Di sini restitusi ini pilihan. Berarti kita itu melakukan suatu apa ya? Kegiatan yang menimbulkan murid kita itu tahu kesalahannya, tahu keyakinan kelas yang dilanggar, dan dia tahu seharusnya apa toh yang harus dilakukan dan bagaimana cara kedepannya dia itu bisa memperbaiki kesalahan apa. Poin pentingnya di situ Bapak Ibu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih saudara. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini saya juga mendapatkan tambahan ilmu. Di sini pada intinya adalah sharing ilmu, saling berbagi praktik baik tentang budaya positif. Saya rasa senang ya di sini ya. Bapak Ibu berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang sangat menarik disampaikan oleh Ibu Dewi. Demikian rangkaian acara seminar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini berkah dan bermanfaat untuk dunia pendidikan pada umumnya dan Sekolah Dasar Negeri 1 Sonageng
pada khususnya. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berkata ada kurang lebihnya. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.